Di depan kita ini ada rice cooker, kondisinya error, dan untuk kasus kerusakannya, kalau buat memasak dia bisa, tapi di saat dia mau memanaskan nasi dia nggak bisa gitu, yang akhirnya nasinya itu dingin gitu. Dan akan kita cek ya bagian-bagian yang mana yang error ya. Nih. Untuk membuka bagian bawahnya, ini kita akan cek bagian bawahnya sini ya, bagian bawahnya sini. Untuk membuka bagian bawahnya nih, kalau saya sih, saya perlu ini ya, 3 alat bantu ya. Satu ini buat mencungkit, yang ini buat membuka baut, ini yang ini untuk buat nyisip. Nanti saya praktekkan ya, nanti supaya teman-teman paham ya. Nih, kita coba buka dulu ya bautnya yang di bagian depan. Setelah kita buka, ada baut yang bagian samping ini. Kalau untuk ini, untuk baut ini tidak mesti sih, tergantung merek rice cookernya. Kalau yang kita praktekkan ini merek Miyako ya, yang kita praktekkan ini merek Miyako, rice cooker Miyako ya. Jadi akan kita buka ya. Setelah kita buka yang bagian sini, kita akan buka sisi yang samping ya. Nih, dua ini aja ya bautnya ya. Nih, selanjutnya kita tinggal jungkit, pokoknya kita sisip aja sih ini obeng plat, kita sisip di sini, bisa buka ini karena di sini ada penggaitnya. Penggaitnya dari tutup bawah ini ke bodinya ini ada penggaitnya gitu. Jadi kita harus ya, kalau aku sih aku pakai alat bantu ini ya. Nih, malum lah ya, buat yang ini ya, buat pemula ya seperti saya ini, yang saya paham pakai ini ya. Kalau profesional ya mungkin alatnya lain ya, lebih simpel lagi ya. Kita buka ya, kita kasih celah seperti ini, lalu kita sisip nih. Nah, setelah seperti ini kita tinggal mudah aja, kita tinggal buka nih. Kita tinggal cari selatnya. Ini agak sulit sih. Nih, seperti ini. Nih, sudah terbuka ya. Nih, ini bisa, karena ini kan kondisinya dia bisa memasak tapi nggak bisa memanas gitu. Artinya untuk kabel bagian input ini nggak ada masalah. Ini tinggal mungkin di bagian switch ini ya. Nah, di bagian switch kita akan cek ya, karena pas nge-switch di bagian memanas dia nggak bisa gitu. Ini jadi kita akan cek dulu ini ya, ini normal atau enggak ini switchnya. Untuk pengecekannya kita bisa pakai alat bantu, mungkin avometer ya. Kita pakai buzzer aja sih supaya enak ya, supaya bisa mendengarkan suaranya ini dia nyambung atau enggak. Ini. Kita coba ukur yang pertama di pin ini ya, pin atas dengan yang di pin tengah, kita ukur ya. Seperti ini, lalu kita tusuk di bagian yang dalam ini, bisa ini pas ditekan gini ya, ini memasak ya. Ini memasak, ini enggak normal. Ini bagian silit atas, coba yang paling bawah. Artinya untuk switchnya ini nggak ada masalah ya. Dan berikutnya kita akan masuk ke bagian ini ya, ke bagian termostat ya. Ini untuk jalur termostat itu dari kabel ini ya, kabel tengah dari switch ini kita akan cek ke bawah. Ini untuk pengecekan termostat itu sama dengan
itu termostat itu sekring gitu. Jadi kalau putus atau rusak jelas dia nggak terhubung ya. Tuh. Kita akan coba cek dulu ya. Itu patah ya. Ini ternyata yang kerusakan pada termostat ya. Ini seperti ini termostatnya, dan ini patahannya, kebakar ya bagian belakangnya seperti ini. Ini untuk pengukur suhu ya, ini termostat. Untuk penggantian termostat baiknya itu disesuaikan dengan aslinya teman-teman ya. Kalau ini kan untuk rice cooker Miyako, ini termostatnya ini ya, tertulis 250 volt 5 ampere, di bawahnya itu 81N. Ini 81N ini 81 derajat. Kalau T15 T150 ini tipe ya, yang mungkin tipenya gitu kan, tipe dari termostat dari rice cookernya ya. Jadi nanti disesuaikan teman-teman ya. Kalau untuk selisih-selisih sedikit ini di temperaturnya nggak apa-apa. Ini mungkin ada 80N atau 85N masih bisa dipakai ya. Dan untuk gantinya ini saya sudah belikan, ini ya termostat seperti ini. Agak sedikit beda sih dengan aslinya, cuma bisa aja dipakai nih seperti ini. Ini aslinya, yang ini gantiannya ya, karena untuk mencari yang persis ini di tempatku nggak ada, jadi adanya yang mendekati, jadi nggak apalah ya. Jadi aku pakai ini yang ini ya, ini 85 ya, 85 derajat ya, ini 81, selisih sedikit sih ya, nggak apa-apa lah. Berikutnya kita akan untuk pemasangan ya. Ini untuk pemasangannya kita pasang sama seperti ini ya, yang di tempatnya kita pasang kembali ya. Nih untuk pengukuran termostat, kalau yang nggak putus, yang normal ya, seperti ini ya. Ini ya, itu ya, avometernya bunyi ya, artinya ini termostat ini sekring ini ya. Jadi kalau dia putus atau rusak, jelas tentunya tidak terhubung ya dari ini ya, dari dalemannya ya. Ini seperti ini ya. Ini harganya kalau di tempatku ini 15.000. Kalau di tempat lain mungkin lebih murah lagi ya. Ini kalau saya cek dari di internet ini harganya di bawah dari 5.000-an. Ada yang 3.000, 4.000 ya. 5.000 juga ada nih. Tapi kalau di tempatku ini 15.000 kalau di tempatku. Jadi kasusnya cuma di sini aja ya. Jadi teman-teman kalau anda kata ada dapati kasus seperti ini, nanti bisa cek dulu ya bagian switch. Kalau switchnya ini normal, berarti kita pengecekan ke jalur ini kita cek juga kabelnya ya, bagian kabel. Kalau kita pas hubungkan yang seperti ini dia bunyi, kita juga dulu cek dulu kabelnya. Kalau semuanya nyambung, berarti baru kita merembet ke tempat lain lagi, ke komponen lain, ke pengecekan. Cuma umumnya sih di bagian ini sih, ini, dan juga di bagian switch gitu ya. Kalau di switch nggak rusak, ya umumnya yang inilah gitu, yang menjurus ke sini. Itu ya teman-teman. Kalau sudah dipasang, kita tinggal rapikan lagi, sudah bisa dipakai lagi seperti biasanya. Segitu aja teman-teman, ilmu yang sedikit ini yang bisa saya bagi. Insyaallah mudah-mudahan berkah ya dan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.